Dalam Kristus. Sebelum saya memulai pemilih ini, saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu Saudari, anakku percaya akan kebangkitan? Percaya. 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 Ini memang berkaitan dengan iman, maka percaya. Pertanyaan kedua, kalau dalam Injil tadi Yesus membangkitkan seorang pemuda, ya kan? Dan dengan kata-katanya pemuda itu bangkit, anak seorang janda. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu juga percaya bahwa nanti saudara kita akan bangkit? Percaya. Imannya percaya. Ayo, percaya tidak? Percaya. Kalau nggak percaya bisa selesai. Percaya. Saya mau. Iyalah. Iyalah. Tujuannya adalah untuk Percaya. berdoa. Karena apa? Kita percaya sebelum Yesus wafat, Yesus sudah bisa membangkitkan orang mati. Iya. Ini kebangkitan awal, ya. Jadi ketika Yesus hadir, orang mati pun, orang muda ini dibangkitkan. Ya tentu ada bedanya, ya. Bedanya adalah saudari kita, ya, Bapak Yulianus Yadi ini bangkitnya nanti pada akhir zaman, dibangkitkan. Cuma kalau dalam Injil ini tadi, pemuda itu langsung bangkit oleh kata sabda, oleh sabda Tuhan sendiri. Nah, tapi ini adalah latar belakangnya. Kenapa Yesus melakukan itu? Coba kita ajak renungan bersama ini, ya. Dan juga ada saksinya. Pada suatu ketika pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Nah, saksinya siapa? Murid-muridnya serta banyak orang mengikuti dia. Jadi kebangkitan ini disaksikan bukan hanya orang tuanya, tapi juga oleh orang banyak. Dan ini dikatakan dalam Injil, ini pengalaman, ya, kesaksian dari Lukas, ya. Memang dia generasi berikut, tetapi dia mengerti, ya, tentang Yesus. Tentang Yesus itu ngerti betul itu. Nah, belas kasihan itu muncul ketika Yesus melihat ada jenazah putra tunggal seorang janda. Jadi yang inisiatif pertama ini siapa sebenarnya? Yang membangkitkan itu? Yesus. Yesus yang berbelas kasih. Nah, wong Jawa itu terenyuh. Sakit. Ya, lebih dari mesake sebenarnya. Dia lebih kepada ini, kalau istilah yang ngetrennya lagi itu empati. Oh, kalau simpati kan Telkomsel. Ya, lebih dari simpati. Ini sampai empati, maka dia sampai bertindak. Kalau simpati itu hanya ya itu tadi mesake itu tadi. Ya,
Ya, mesake tapi hanya diem aja. Tapi kalau empati itu ya mesake tapi bertindak. Tindak. Itu. Ini. Itu yang dilakukan. Dan tadi dikatakan melihat janda itu terharulah Tuhan dan iba hati terhadapnya. Yesus langsung terharu dan iba hati. Nah, kita bisa memahami betapa sayangnya Tuhan. Ya. Maka kalau kita sering mendengar kita ini dicintai Tuhan, itu bukan hal yang atau slogan belaka, tapi nyata. Ya. Sejak saat ya Tuhan itu hidup di dunia sudah menunjukkan kasihnya, dan itulah tujuan dari kehidupan di dunia, ya kedatangannya ke dunia itu. Nah, tadi dikatakan yang berinisiatif siapa? Yesus. Sekarang dilihat dihampirinya, ya, ketika tiba, lalu Yesus memberi kata-kata peneguhan, sapaan yang meneguhkan, ya, jangan menangis. Tepat sesuai dengan apa yang dialami oleh ibu itu, orang janda itu. Jadi dia mengerti, memahami betul apa yang tidak mengira-ngira, tidak menerka-nerka, tidak. Tapi dia melihat situasi seperti itu, dia mengatakan, jangan menangis. Nah, ini bisa juga berlaku bagi kita. Ya. Terutama keluarga Ibu Yadi yang sudah tinggal Bapak. Nah, juga bisa Yesus mengatakan, jangan menangis. Bahkan Bapak pun bisa muncul, ya, memberi kekuatan. Ayo, pernah enggak mimpi diteguhkan? Pernah mau. Ya. Anaknya? Anaknya pernah. Kalau anaknya yang sering, saya nggak pernah mau. Jadi dia hadir memberi peneguhan kepada kita seperti Yesus. Maka orang yang sudah meninggal itu dekat dengan Yesus, lalu digunakan untuk menjadi perantara antara Tuhan dengan manusia. Ya. Seperti saya pernah cerita ya di gereja waktu itu. Jadi saya tersesat. Wah. Nah, si Pak Edi pasti tahu itu, Bamban 1 itu. Bamban 1 terus ke dalam, bukan? Jalannya hujan putus. Saya dengan Pak Petrus Rengka berdua saja. Naik apa? Naik mobil, banjiran Bu. Banjir. Jadi ketika kita berangkat itu belum hujan. Ketika pulang hujan lebat, semua jalan banjir. Jalan sawit itu menuju ke waktu itu ke Mustika. Nah, banjir. Lalu kami pulangnya lewat jalan yang utama kan, ternyata kebanjiran. Muter lagi jalan putus sampai di tengah-tengah gitu antara gang sawit itu jembatannya sudah ambrol. Mati ampak kita kayak apa ini. Melangi ya. Ya. Mobil terpaksa mundur. Mundur ya. Nah, muter-muter lagi sampai pagi. Ya ampun. Untung nggak ada bensin. Sawit banget. Itu hampir habis Bu. Bensinnya. Bensin itu tinggal sedikit lagi sampai jalan raya nggak sampai. Pak Petrus nggak bisa nyopir lagi ya. Pak Peter nggak bisa nyopir. Dia hanya sembahyang terus. Suaminya anu Sopo? Almarhum Vera. Oh, Petrus itu. Oh, Ya. Jadi habis begitu waktu itu juga kemudian saya ingat ada bayangan itu dekat. Nah, saya ini kakek saya ini. Dia bilang ikuti saya.
cahaya lampu nggak ada, sudah muter-muter sampai pagi, putus asa sudah. Itu mengikuti itu, mengikut terus bayangan itu, suruh ikuti bayangan. Nah, lalu nanti kayak ada petunjuk gitu loh, terngiang di telinga tuh, belok kiri, belok kanan. Iya. Nah, nanti kalau saya sudah namanya juga Nah, ngantuk kan ya, gitu itu tuh, nanti kayak dipukul gitu, diingatkan. Nah, kemudian pagi itu ketemulah jalan ke kampung itu, dan jam 4 itu ada warung buka, warung bensin. Jadi ditunjukkan ke situ. Diantar situ. Nih, jadi ditunjukkan ke situ. Sampai di situ kemudian bapak itu bilang, saya tidak tahu kenapa, biasanya jam segini saya tidak belum buka warung. Tapi kok kayak ada orang nyuruh, suruh buka warung. Itu akhirnya setelah saya beli, bayangan itu sudah nggak ada lagi. Warungnya hilang juga. Ada. Berarti warung bujur kan? Hanya biasanya warung itu bukanya pagi, Pagi. siang, Iya. siang kan. siang. Karena itu kan di tengah-tengah desa, tapi ya enggak ini toh. Kalau hilang warungnya kayak di film. Jadi cuma bapak itu dia diminta bangun, gitu loh. Model ada yang nyuruh gitu. Gitu. Nah, setelah bangun kemudian dia buka warung, keluar benar. Saya lewat itu. Di situ ada warung. Nah, lalu diberi arah. Nah, petunjuknya nanti sampai warung itu, bertanyalah itu. Nah, setelah kata-kata pesan itu hilang. Nah, disuruh ikuti jalan ini terus. Pokoknya suruh jalan ini terus nanti sampai ada warung. Itu pesannya begitu. Sampai ada warung. Nah, setelah pesan itu hilang bayangan itu. Nah, itu sampai akhirnya. Jadi inisiatif itu dari Tuhan. Ya. Jangan menangis, dihibur. Waktu itu juga ada penghiburan, peneguran. Ya. Nah, kemudian dihampirinya, disentuh. Ya. Yesus berkata, dan kembali lagi inisiatif dari Yesus, hai pemuda, bangkitlah. Saat itu pemuda itu bangkit. Ini kejadian ini nanti sama dengan ketika akhir zaman, ketika Yesus sudah menjadi hakim, bersabda, bangkitlah, bangkit, ya, semua bangkit. Ini. Peristiwa kebangkitan ini memperkuat keyakinan kita, bahwa saudara kita nanti juga akan bangkit. Oke. Dan janji Tuhan itu bukan janji yang bohong, bukan janji yang selalu ditepati. Maka dikatakan, hai pemuda bangkitlah, dan orang itu bangkit, duduk dan mulai berbicara. Nyata kan? Dan itu ada saksinya. Dan kemudian Yesus menyerahkan orang pemuda itu kepada ibunya. Jadi kemudian diserahkan kembali. Inilah bukti bahwa Yesus itu benar-benar mencintai kita. Kisahnya waktu itu saya ingat ya, Roma Suhan ya waktu itu yang Patar Andre yang memberitahu saya Pak Yadi meninggal, ya, Dr. Roma Suhan. Saya hanya ingat Pak Yadi yang mana, Kota Baru, yang dulu di Santong itu ya. Oke, ya berarti saya ingat pasti. Itu. Lalu
Misalnya penyakitnya ternyata sebenarnya sama dengan saya. Cuma Tuhan masih menggunakan saya. Ya. Jadi sebenarnya ada warning dari Tuhan juga sih, mengingatkan ya. Maka juga perlu perhatian. Ya, ketika kita berlebihan itu ternyata juga membuat kita ini, tubuh kita ternyata bisa dol. Bisa dol. Ya. Dol. Kayak saya akhirnya bisa merasakan. Ya. Karena kalau saya tipe orangnya hati-hati, maka saya bisa menjaga pelan-pelan. Sampai Bu Tukino bingung mau ngasih makan saya apa. Bingung dan takut. Iya. Karena ya tapi biasanya saya takutkan nggak apa-apa Bu, saya masih bisa gitu. Ya. Itulah kehadiran Tuhan. Ya. Dan ketika peristiwa itu terjadi, ujian yang muncul. Maka ketika kita juga mengalami kasih Allah, ya, lewat saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan, ya, yang aktif yang mana yang aktif ini? Artinya dia hal tinggi. Oke, ya. Kalau aktif itu kemudian menemukan ya sapaan Bapak ya, almarhum Bapak ya, rohnya itu ya itu bersyukurlah. Jangan malah sedih. Bersyukur. Ya secara manusiawi, karena itu ada kaitan biologis ya, itu wajar. Tetapi harus bersyukur bahwa memberi petunjuk, memberi pendampingan sekarang lebih dekat. Dan yakin juga akan memberi petunjuk berikutnya kalau kita berdoa, ya bisa melalui beliaunya. Mohon bimbingan pada orang tua. Pak, saya kok begini-begini. Bapak kan dekat tersogok lah Tuhan Yesus. Ya, itu. Ya. Dan bahkan tanpa inisiatif permintaan kita pun seringkali mungkin dirasakan, disadari atau tidak, muncul. Ya, kalau kita tuh mengalami kebimbangan atau apa, ada problem tiba-tiba kok Bapak ini hadir. Ya. Mungkin kadang-kadang kita nggak sadari, ya tahu-tahu setelah problem itu teratasi, nah kok aneh ya, nah gitu. Iya. Nah, kok aneh, padahal itu sebenarnya bisa itulah Tuhan mengutus keluarga kita itu, saudara kita, orang tua kita itu. Nah, ini itu yang perlu kita renungkan berdasarkan Injil hari ini, ya. Jadi kebangkitan, kehadiran itu juga bisa dikatakan kebangkitan orang tua kita. Kehadiran. Dan itulah tanda yang diberikan oleh Yesus kepada keluarga. Itu mengenai Injil. Lalu bagaimana dengan bacaan kedua? Ya, bacaan kedua tadi kembali Petrus menegaskan Paulus ya. Ini surat Rasul Paulus pada umat di Roma. Ini pesan bagi kita yang masih hidup. Kamu tentu masih ingat bahwa kita semua yang telah dibaptis untuk bersatu dengan Kristus Yesus dalam upacara itu sudah turut mati bersama dengannya. Ya. Mati bukan berarti kemudian mati dalam arti harfiah ini. Ya. Yang mati adalah kerohanian kita. Dimatikan dulu. Kalau fisiknya dimatikan, ya mati beneran. Ya. Jadi sesuatu yang baru, ya, yang kemudian kita terima dari yang lama, kehidupan penuh dosa,
jelaskan demikian ya. Dan itu dengan dibaptis kita bersatu dengan Kristus. Nih. Si kata-kata ini kita mati dan dikuburkan bersama Kristus di dalam baptisan itu supaya kita pun hidup dalam keadaan baru seperti Kristus yang dihidupkan kembali oleh kemegahan Bapa. Tetapi ini juga mengarah kepada kehidupan yang akan datang. Ya. Apa yang dikatakan oleh Paulus ini berdasarkan pengalaman yang terjadi dalam diri Yesus. Kita pun hidup dalam keadaan baru. Nah, itu yang dimaksudkan tadi ya. Nah, demikian juga, nah, kaitannya dengan almarhum juga, setelah kematian, saudara kita juga, Bapak Julianus Yadi ini, juga hidup dalam keadaan baru seperti Kristus. Nah, keadaan baru seperti Kristus itu seperti apa? Saya kasih gambaran ketika kita merayakan Paskah. Ya, Yesus bangkit. Nah, ketika Maria Magdalena bertemu dengan Yesus, Yesus yang sudah bangkit itu kenal tidak? Tidak. Dia dikira penjaga. Oh iya, dikira penjaga. Nah, dikira penjaga makam. Artinya apa? Dia mengalami sesuatu yang baru dalam kebangkitannya. Sesuatu yang baru, ya. Hidup dalam keadaan baru seperti Kristus. Yang dihidupkan kembali oleh kemegahan Bapa. Demikian juga dengan Kristus. Kalau kita bergabung dengan Kristus dan turut mati bersama dengan Dia, maka kita akan bergabung dengan Dia pula dalam kebangkitan. Bergabung dalam arti kita ini bukan hanya bergabung lagi sebenarnya, malah menjadi Pengikut. anak-anaknya. Dan pembaptisan itu kita diangkat menjadi anak Allah. Kita punya ahli waris, ya. Kita punya warisan. Tentu saudara kita juga sama. Pak Julianus Yadi ini juga sudah menikmati sebagai ahli warisnya. Ya, bahagia. Sebenarnya gampang untuk menandakan bahagia atau tidak itu. Ya. Kalau saudara kita itu tidak bahagia, dia bisa muncul bentuknya itu sedih. Ya. Dalam mimpi itu bisa sedih, wajahnya sedih. Nah itu belum bahagia. Tapi kalau muncul wajahnya itu segar, itu artinya beliau sudah bahagia bersama dengan Para pengikut. karena itu dikehendaki oleh Allah sendiri, ya, dikehendaki oleh Allah, dikehendaki oleh Tuhan. Ya, saya sendiri sering dinampaki ketika tidur itu dan cium bau busuk sekali apa. Nah, orang minta doa, sudah kita doakan. Saya rosario 40 hari. Jadi saya tidak bicara. Roh itu kita tidak bicara. Karena tubuh kita ini sebenarnya bisa bicara dengan roh. Karena apa? Tubuh kita ini ada yang namanya badan, ada yang namanya roh. Jiwa. Ya. Jadi ketika kita tidur, kemudian di mimpi begitu, ketemu kayak ada cium ini, kita langsung saya bangun, biasanya langsung saya tanyai,
apa yang terjadi. Nah, biasanya orang seperti itu bisa gantung diri, bisa dibunuh. Gitu. Bapak. Nah, maka satu ketika saya itu dimintai tolong untuk mendoakan anaknya almarhum Pak siapa yang polisi. Villa. Pak Bun. Bun. Nah, saya bilang waktu misa itu nanti anaknya yang akan memberitahu Pak. Yakin saja anaknya sekarang belum, tapi suatu saat nanti ketemu pembunuhnya. Ya. Kita sabar, nanti ketemu sendiri. Orangnya sekarang ke sana yang dikejar itu. Nah, ya, pas itu. Akhirnya betul sampai sebelum 40 hari sudah. Jadi anaknya nanti yang akan membantu. Bapak tenang saja. Nah, gitu. Jadi itulah yang dilakukan. Nah, saudara kita pun juga sebenarnya sama, nanti akan mengalami yang namanya saat ini pun sudah mengalami, yaitu kebahagiaan. Nah, ketika sudah mengalami kebahagiaan tentu berdoa bagi keluarganya. Ya. Tidak ada ikatan perkawinan dan sebagainya di sana, tidak seperti yang digambarkan oleh saudara kita. Iya. Malaikat bidadari. tidak. Kalau dia berani tanya saya tak jawab. Iya. Kok wis tahu ngerti. Mengalami Ya, saya bilang saya sudah ikut antri. Ada yang ada itu alamnya bebas, roh tok. Iya lah. Saya bisa kemana-mana tanpa ruang dan waktu, tidak terikat. Dalam satu kejap pikiran udah sampai Monas. Kalau kejap pikiran udah sampai ke sana lagi. Ya namanya juga nggak ada fisiknya. Iya, roh tadi. Ya, kan yang jalan kan roh saya hilang. Ya kan? Jadi bisa kemana-mana. Ya seperti Yesus itu ketika dalam bentuk roh, fisiknya dikubur kan. Ya, tapi setelah Yesus mutus rohnya, ya roh itu bisa kemana-mana. Tidak terikat ruang dan waktu. Ketika kita punya badan, kita terikat ruang dan waktu. Nah, itu keunggulan juga saudara kita. Karena sudah tidak terikat ruang dan waktu, ya bisa hadir kapanpun. Ya. Bahkan mungkin anak-anak ketika masuk ke ruangan saya di sini, telinga bapak sini, ya itulah komunikasi kita. Kita tidak akan pernah terputus. Tapi itulah bentuk dari komunikasi jiwa kita. Hadir. Nah, bukan lalu begitu sendiri tidak, ya. Tapi kita bersyukur bahwa antara orang yang hidup dengan orang yang sudah meninggal itu terjalin komunikasi jiwa. Ya, terpisah badan secara fisik, tetapi tidak terpisah secara jiwa. Ya, tidak terpisah. Gitu. Maka kalau umpama bapak, ibu, Bu Yadi, anak-anaknya ingat, ya wajar. Lihat kamarnya, ingat, ya wajar. Ingat pakaiannya wajar, ya emangnya masih ada komunikasi kan. Ya, itulah komunikasi, wajar. Tapi justru di situ kan justru bisa melakukan. Nah kalau ketika ingat itu doa, jangan malah nangis. Doa, bersyukur, ya. Lalu memohon bantuannya, pasti dibantu, yakin, yakin juga. Ya. Saya mengatakan bukan ini sebagai kebohongan, ya. Ini pengalaman pribadi saya. Berkali-kali saya juga ditolong. Ya. Berkali-kali saya ditolong. Yang dikatakan mustahil, artinya menurut medis itu sudah tidak bisa lagi. Ternyata ketika kemudian kita memohon bantuan Tuhan juga bisa mengutus orang yang dekat dengan kita. Gitu.
Ya. Dan inilah kehidupan baru, ya, kehidupan baru dari saudara kita. Nah. Jadi jika kita sudah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama dengan Dia. Ini harus menjadi keyakinan kita dan juga keyakinan kita terhadap saudara kita yang saya panggil orang tua kita. Ya. Jadi jika kita sudah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama dengan yang meneguhkan itu. Sebab kita tahu bahwa Kristus yang bangkit dari alam maut takkan mati lagi. Maut tidak menguasainya lagi. Maka saudara kita ini tidak akan mati lagi. Karena sudah memasuki hidup abadi atau alam baka. Ya, alam baka. Itu kehidupan abadi. Secara fisik ya, dalam arti ini dia tidak akan mati lagi. Itu sudah matinya sekali secara fisik, tapi jiwanya tetap akan hidup. Sampai nanti akhir zaman. Mungkin ada yang bertanya, kira-kira surganya penuh enggak ya? Surganya nggak penuh. Full. Full. Ayo, kira-kira penuh tidak surganya? Tidak. Tapi surganya luas. Cemerlang. Ya, surganya tidak akan Enggak, penuh. enggak. Kalau penuh ya Tuhan tidak akan menciptakan manusia lagi. Ya, Tuhan berhenti berkreator, mencipta. Tapi kan sampai sekarang Tuhan masih tetap mencipta. Itu artinya apa? Dan yang kedua, pemahaman kita secara logika. Ya, kalau mungkin secara fisik seperti kita, ibaratkan dunia ini, ya dunia bisa penuh, ya kan? Tetapi di sana kan hanya roh. Roh kayak apa? Nah, jadi dia tidak terikat, tidak terbentur dengan ruang dan waktu. Karena roh, ya, jiwa. Nah, kalau kita semakin ruangannya bisa penuh kan gitu. Coba kalau roh,